Banyak sekali orang yang diusir, dijauhkan dari Allah gara-gara ibadah nggak pernah, tekad aja juga nggak pernah, niat ora pernah, nglakoni apa meneh. Ilahi, duh pangeran kula, kaifa azimu, kaya apa to bertekad kula, wa anta utai panjenengan al-qahiru iku zat kang meksa, wa kaifa la azimu lan kaya apa to mboten bertekad kula, wa anta utai panjenengan al-amiru iku zat kang merintah. Tadi yang terakhir sekali lagi, kalaupun toh kita yakin bahwa kita itu tidak bisa beribadah dengan baik, bahkan yakin tidak bisa istiqomah, banyak yang bolong-bolong dari sholat kita, banyak yang bolong-bolong dari puasa kita, tapi setidaknya kita bertekad untuk berbuat kebaikan. Tapi begini, bagaimana mungkin saya bisa bertekad, menciptakan tekad di hati saya, toh kalau Allah sudah menghendaki saya orang yang buruk dan tidak bisa punya tekad kebaikan, ya kan saya nggak bisa bertekad apa-apa. Gusti Allah ngersake kula niki ahli neraka misale, nggih, ora eling apa-apa, ndak saged mawon, nggih, ora iso lapo-lapo, jauh dari kebaikan sama sekali. Seseorang ditakdirkan sejak kecil lingkungannya lingkungan maksiat, sampai tua lingkungannya lingkungan maksiat, jauh dari pengajian-pengajian. Yo tiba-tiba HP-nya itu kalau dibuat ngeklik pengajian itu hang, error. Tapi nek nggo ngeklik sing orang genah kok apik ngono ya. Kan ono HP ngoten nggih. Ono ta mboten? HP nek dienggo maksiat tuh wah apik. Tinggu ibadah heng, mbok angger klik, oh no pengajian Gus Bah, lu kok ora metu ngono kan. Nggih. Wah aku kepengin ndelok pengajian Gus Bah, biar ini ada banyak ilmu gitu kan. Oh diklik itu nggak bisa. Yo bisa saja begitu itu. Lawang iblis itu juga bisa. Emangnya iblis nggak bisa ngoperasikan HP? Yo bisa. Ngekliknya keliru wae ya. Drijine kula jenengan didodol ngene. Saya metu ya ora ngaji, saya metu ya ora genah-genah niku. Saged mawon. Nah, kalau sudah Allah menghendaki seperti itu bagaimana kita? Untuk bertekad saja nggak bisa kita. Tapi ini. Bagaimana saya tidak bertekad wong Allah selalu memerintahkan saya untuk bertekad terhadap segala kebaikan. Dalam bahasa lain, monggo ijazahnya abahnya Gus Koyum. Kalau doa, nggih, ilahi kaifa as'alu wa ana wa kaifa la as'alu wa anta. Bingung? Ngangge basa Jawa mawon, pangeran ya paham kok. Duh Gusti, pripun kula mboten nyuwun, wong kula niki nggih ngeten iki akeh penyuwunan, mbon. Lan pripun kula mboten nyuwun, wong jenengan niki nggih ngoten niku zat sing maha-maha. Ngoten nggih. Bagaimana saya tidak meminta saya ini penuh permintaan? Bagaimana saya meminta engkau ini zat yang selalu memberi? Ya niku. Jadi doa tapi ada makna kepasrahan total. Bingung antara meminta, ya, sebetulnya kita, apalagi di sisi lain, kita meminta, tapi kita kan sebetulnya nggak layak meminta. Kakean penjaluan nih lho. Lah mboten member kula jenengan iki kakean nyuwun kali pangeran. Ngibadah raspiro. Ngibadah raspiro kakean njaluk. Tapi ora njaluk wong buta. Pripun Gusti duka Gusti jenengan pirsa kan ngoten mawon niku lho. Ya itu luar biasa itu.
Doa yang mengandung ketawakalan yang total. Ya. Ilahi kaifa ad'u wa anta wa kaifa didhisikno Gusti Allah iki. Ilahi kaifa ad'u wa anta wa kaifa la ad'u wa ana. Ngoten mawon. Nggih. Ilahi kaifa la ad'u wa anta wa kaifa la ad'u wa ana. Nah niku. Nah, itu ada doa yang mengandung kepasrahan total. Ya Allah, bagaimana aku meminta, Engkau adalah Engkau. Bagaimana aku tidak meminta, aku adalah aku. Dan ya, nah ini juga seperti itu. Musonat juga begitu. Bagaimana saya bertekad kalau Allah tidak menghendaki saya sebagai orang yang punya tekad? Ya kan semuanya yang punya hati kan Allah, bukan kita. Muqallibal qulub. Yang punya hati itu Allah, yang mengendalikan hati itu Allah. Kita sendiri mau mengendalikan kesusahan. Yang pasti bisa mengendalikan itu hanya Allah. Tapi padahal Allah menyuruh kita untuk bertekad baik. Istaba'ada. Milang-milang adoh sapa musannaf min nafsihi saking awak dhewene musannaf wuku al azmi ing tumibane tekad minhu saking musannaf wa ja'ala lan dadekake sapa musannaf mustanada dzalika ing alasan utawa sandarane mengkono-mengkono kang tinutur syuhudal qahri ing nyekseni pamaksane Allah li anna man karena sak temene wong syahida kang nyekseni sapa man qahrahu ing pameksane Allah batula mongko batal mongko kliru mongko salah azmuhu apa tekate wong li annahu karena sak temene Allah al ghalibu iku zat kang menang. Maksudnya apa? Karena musannaf itu sadar Allah maha segalanya, Allah maha memaksa apapun. Pokoknya kalau Allah sudah menghendaki ini kan nggak ada orang yang bisa menolak. Itu namanya memaksa kan. Iya loh, Allah kok penggaweannya maksa. Bukan begitu, bukan masalah Allah itu suka memaksa, tidak. Tapi ketika Allah menghendaki sesuatu kan tidak ada orang yang bisa melawannya toh. Itu namanya qahrun. Ya karena segala kehendak Allah itu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghindari, itu namanya Allah memaksa. Nah Allah kalau sudah menghendaki orang itu tidak pernah berniat baik, terus bagaimana? Ya tidak bisa berniat baik. Nah karena musannaf sudah benar-benar menyaksikan Allah itu memang kalau sudah berkehendak tidak bisa ada yang menawar. Lagi-lagi di sini syahida, bahasanya sejak kemarin syahida, menyaksikan, tidak sekedar merasa. Begini loh, terhadap syahadat bahwa kita ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jujur saja, kita ini kesaksiannya itu sudah pas atau masih kurang jauh? Masih kurang jauh. Karena ketika kita ditanya, kamu kok berani bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kamu sudah pernah melihat Allah enggak? Belum. Belum, belum pernah melihat kok berani bersaksi itu gimana? Nah tapi kalau orang-orang yang sudah ahli ma'rifat sudah menyaksikan Allah meskipun tidak dengan mata tapi hatinya sudah benar-benar menyaksikan, hatinya menyaksikan adanya Allah melebihi matanya menyaksikan adanya Allah. Matanya belum bisa menyaksikan adanya Allah tapi hatinya lebih kuat daripada matanya. Ngeten loh. Napa nggih? Contohnya ya angel loh.
atine roh ngluwehi roe mata niku napa? Niki lho kentut. Nggih. Nggih, mrip nyun sewu mata kita melihat kentut. Tapi enggak. Wong ada ini kok, ada ini juga kok, nggih. Mboten rasa seneng, nggih, rasa seneng, nggih rasa seneng niku. Jenengan nate seneng mbok elek. Nate ya. Nate napa terus, Pak? Nate ya nggih. Anda pernah mencintai istri Anda? Pernah ya? Yakin Anda mencintai istri Anda? Yakin nggih? Yakin nggih? Yakin. Tapi kan mata kita belum pernah melihat cinta kita kepada istri kita tuh. Tapi hati ini kan yakin, iya aku memang seneng. Kan gitu kan. Nah itu karena memang dibantu dengan wujudnya istri kita. Makanya kita bisa yakin cinta kita kepada istri kita meskipun mata kita belum pernah melihat cinta itu. Tapi hati kita kan tahu. Gitu. Nggih. Nek listrik pripun nggih? Ana setrum listrik, ya, setrum listrik. Jenengan yakin nggih ngenten iki ana strume nggih? Ya, tapi kan rasa didelok. Ora rasa dicekel malah kesetrum. Ya. Jadi terkait dengan keberadaan Allah. Mata kita apalagi di dunia tidak mungkin bisa melihat Allah. Tapi hati kita sudah harus lebih melihat Allah, menyaksikan Allah, melebihi kalau mata kita melihat Allah. Mun saged ngoten napa dereng? Dereng paling nggih. Yes, pokoknya ning ngene lambe ngono ae nggih. Angger pas salat asyhadu alla ilaha illallah, udah cukup. Wong sak awake dhewe mawon ta nggih. Piro-piro. Sudah berapa nih ya. Sudah berapa. Ya sudah lumayan lah. Setidaknya setiap sholat kita selalu bersyahadat. Nggih. Ya tapi itu tadi. Makanya ya kalau lagi-lagi ditinjau dari kacamata fikih, hanya fikih saja, memang kering jiwa kita itu. Yang penting sudah sholat, sudah syahadat selesai, nggak sampai ke dalam hati. Sehingga kita terkadang mudah mengkafirkan orang lain itu gara-gara hanya memegang zahirnya syariat saja. Nyatanya dia tidak pernah mengucap syahadat, tapi di hatinya ternyata sudah benar-benar menyaksikan adanya Allah, kan tidak ada yang tahu. Si fulan ini hatinya sudah mampu melihat Allah seyakin-yakinnya, melebihi penglihatan matanya sendiri. Nah ini sudah pada syahadat yang luar biasa. Nah itu tentang syahadat Allah. Sekarang syahadat pengakuan terhadap maha qaharnya Allah. Al-Qahar tadi apa? Yaitu ketika Allah berkehendak tidak akan ada orang yang bisa menolaknya. Itu namanya Al-Qahar. Nah, Al-Qaharnya Allah itu kira-kira kita selama ini sudah bisa menyaksikan dengan hati kita atau belum? Kira-kira hati kita itu sudah pernah menerima bahwa ya ini memang kehendak Allah dan kita tidak bisa menolaknya. Kayaknya kita menerima itu kehendak Allah kan ketika sudah kepepet terpaksa, betul? Tak usahane ra iso Kang yen kersane pangeran ngene. Ket wingi mula iku kersane pangeran ngono, kok lagi ngerti saiki lha apa? Ngoten nggih. Ya, kita takdir mboten saged dihindari. Enggak, takdir itu macam-macam. Tapi semuanya tetap sekehendak Allah. Suatu saat Allah bisa menghendaki bahwa takdir itu rubahlah. Wahai Rahim, rubahlah takdirku. Bisa saja Allah seperti itu. Tapi itu kehendak Allah gitu loh. Allah menghendaki, Rahim takdirmu rubah.
kerjalah yang banyak nanti kamu kaya. Dulu sudah pernah saya tulis, kamu ini miskin tapi rubahlah, bekerjalah nanti kamu kaya. Atas seizin Allah takdir bisa dirubah. Tapi lagi-lagi atas seizin Allah, bukan kok karena kemampuan kita, tidak. Nah gitu. Dalilnya kan jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, atau yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus sesuatu yang ada di dalam lauhil mahfuz, ummul kitab, dan mengganti yang lain. Begini loh, qada itu kan ketetapan Allah, qadar itu pelaksanaan daripada ketetapan. Kalau sudah terlaksana terjadi, itulah dulu diqadhakan oleh Allah. Sekarang kemudian dilaksanakan. Bon. Nah, kalau sudah terlaksana kita baru tahu. Ya itu loh. Terbatasnya manusia kan begitu. Baru tahu kalau itu qada-qadarnya Allah kan ketika sudah terlaksana. Ya. Baru menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah ketika sudah terjadi. Lah apa memang sejak kemarin tuh Allah sedang absen? Makanya bahaya sekali. Kok baru kamu tahu kalau hari ini itulah kehendak Allah? Lah kemarin Allah kemana? Allah kemana di hatimu tuh loh? Jadi maksudnya katakan kamu melihat Allah kemarin di mana? Enggak ada. Saya baru sadar hari ini. Nah, berarti kamu kemarin kan belum punya Allah kalau begitu. Bahaya ini. Makanya harus menyaksikan kemahakoharan Allah sejak semula. Harus meyakini di dalam hati jika Allah berkehendak tidak ada orang yang bisa menghindari. Nah seperti itu. Nah karena musannaf sadar hal itu, sadar bahwa ketika Allah menghendaki maka tidak akan ada orang yang mampu menghindarinya, maka musannaf pun bingung, bagaimana mungkin saya membangun tekad untuk berbuat baik kalau ternyata Allah bisa saja menghendaki saya tidak bisa berbuat baik. Tapi wastaba'ada lan nganggep milang-milang adoh sapa musannaf aidon kelawan maneh adamal azmi ing ora anane tekad wa ja'ala lan dadekake sapa musannaf mustanada dzalika ing sandarane utawa alasane mengkono-kono kang tinutur syuhudal amri ing nyekseni perintah li annaman karana sak temene won. Nah niki padha mawon kula jenengan dereng saged syahida kang nyekseni sapa man amrohu ing perintahe Allah badara mongko cepet-cepetan sapa man ilam titsalihi maring nuhoni amr wa taharrazalan ngreksa sapa wong min ighfalihi saking lali amr wa ihmalilan nyiak-nyiakake amr. Kita semua tahu ya, Allah memerintahkan kita sholat. Betul? Tahu ya? Tahu, mendengar ge? Bener? Enggak. Belum gitu. Nyatanya kita masih suka malas sholat. Orang yang rajin sholat itu kan karena yakin Allah benar-benar memerintahkannya. Setiap orang itu yakin Allah memerintahkan sesuatu, maka dia pasti tidak mungkin meninggalkan perintah tersebut. Makanya dibalik, bahwa ternyata kita sering meninggalkan perintah, itu bukti bahwa kita belum yakin kalau Allah memerintah. Nggih. Ya, saya ulang, ini harus diulang-ulang ini. Jadi apakah kita itu selama ini sudah yakin bahwa Allah memerintah sholat, memerintah zakat, memerintah puasa, memerintah. Belum ternyata. Kita belum yakin, kita hanya sekedar mendengar. Ada kita dikasih tahu guru kita,
Sejak kecil Allah memerintahkan sholat, ya hanya dengar-dengar begitu saja. Dengar belum sampai ke hati. Nyatanya kita masih sering malas-malasan untuk beribadah. Kalau kita benar-benar sudah yakin bahwa Allah itu memerintahkan segala ibadah itu, maka pasti kita tidak akan malas untuk beribadah. Ya karena kita malas, ya karena nyatanya kita malas beribadah, itu karena kita belum yakin jika Allah memerintahkannya. Diawali dari rasa cinta. Kita ini cinta Allah nggih. Ya meskipun cintanya dengan penuh tendensi. Ya. Kula jenengan seneng pengiranan kepengin krana kepengin diparingi rezeki akeh ngoten. Enggak, itu jenis cinta tendensi, bukan cinta tulus, cinta penuh kepentingan. Gitu nggih. Ya udahlah, ya sudahlah. Meskipun penuh ini penuh itu, tapi kita cinta kepada Allah nggih. Hah? Nggih, cinta, kita cinta. Kalau sudah cinta, kalau kita cinta kepada Allah, setiap Allah memerintahkan sesuatu, mestinya kita langsung cepet-cepetan melakukannya enggak? Gitu. Wong kita cinta ya, tapi nyatanya kita masih selalu malas. Sekarang yang harus kita ragukan itu cinta kita, atau bahwa kita ini belum pernah menyaksikan qaharnya Allah itu. Saya yakin kita semua cinta kepada Allah. Saya yakin tidak ada orang yang sejak semula ingin keburukan. Nggih. Ada orang ana wong kepengin elek iku. Nggih. Kepingine apik. Neng ya kepinginannya ngono iku mau cek lemah. Keinginannya masih lemah. Sehingga masih tergoda untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Nah itu artinya kita belum pernah meyakini, hati kita belum pernah menyaksikan bahwa Allah memerintahkan sholat. Kalau hati kita sudah pernah menyaksikan, melebihi telinga kita mendengar bahwa Allah memerintahkan sholat di dalam Al-Quran, itu kan hanya mendengar kan. Aqimus sholat, terus guru kita menjelaskan dirikanlah sholat, itu kan kita baru mendengar. Kita baru mendengar di Al-Quran ada perintah sholat, tapi kita belum pernah meyakini. Hati kita belum pernah meyakini, melebihi telinga kita mendengarkan. Kita hanya sekedar mendengarkan, sedangkan di hati hanya dipenuhi dengan cinta-cinta yang masih palsu kepada Allah. Cinta yang rapuh. Cinta yang rapuh. Nggih. Cinta yang masih selalu dilanda perselingkuhan. Perselingkuhan dengan selain Allah. Nggih napa mboten? Wong kula jenengan iki seneng duit tok. Nggih, Gusti Allah dijejerno karo duit e. Ndak ngeri ngoten niku. Nggih. Ora jamaah Kang. Iku mau lho ana wong tuku aku wis arep nutup toko ning ana wong tuku lho, mosok aku jamaah lah nggih ta. Ora imaman yo gayane sake ku ndene kok adoh ngoten nah. Yo golek ngeles niku wae. Alasane niku. Ngoten nggih. Nggih. Memang kita memang semakin dikeplek-keplek nang musona piye. Ya ngono kok muni seneng pangeran. Ngono adzan cek ngongko ae ngoten ya. Pemeneh Isa wae jengko. Jesuwi. Jono penggawean. La ilaha illallah. Ya kita masih selalu menduakan Allah. Cinta kita ini masih rapuh. Cinta yang selalu banyak perselingkuhan dengan selain Allah. Itu kita, cinta kita masih rapuh. Duit padahal ya ora tau mangan duit lho. Dan gila. Kok sik gandrunge ngono karo duit. Mau ngam, ngono mesti ngoten lagi. Jajal kira di duit gak rekoso uripem, iya. Terus sik ngoten mawon pripun terus. Lah nggih mari kita sudahlah.
introspeksi dengan diri sendiri. Ya kok masih duit-duit saja kita ini. Bon.